Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik semua kan? Baik, Bu. Oke, masih pada semangat kan untuk belajar pada pagi ini? Semangat, Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta satu orang kita pimpin doa. Oke, Kak Lola silakan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Doa dimulai. Doa sama-sama. Oke, jadi sebelum kita bahas materi nih, coba perhatikan kanan kirinya teman-teman sebangkunya. Semua hadir nggak hari ini? Atau ada yang tidak masuk? Semuanya hadir, Bu. Oke, luar biasa ya hadir semua. Jadi, Ibu harap kita akan bisa belajar dari awal sampai akhirnya nanti. Adik-adik semua, jangan ada yang main-main ya. Baik, Bu. Nah, sebelum kita lanjut nih, Ibu mau tanya, minggu lalu kita sudah belajar apa ya? Ada yang ingat? Coba, ada yang ingat materi minggu lalu? Satu orang? Kak Lola, boleh? Tentang kelangkaan akan barang, Ibu. Wah, benar sekali. Ya, kita kemarin sudah belajar kelangkaan. Boleh kasih tepuk tangan sama Kak Lola? Oke, minggu lalu kan kita udah belajar kelangkaan, bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, namun bisa terjadi kelangkaan karena alat pemuasnya itu, alat yang memenuhi kebutuhan itu tidak cukup, karena kebutuhan manusia kadang tidak mampu memprioritaskan mana aja yang penting. Jadi Ibu harap pada hari ini setelah kita akan belajar kebutuhan manusia, kita paham nih apa aja yang perlu kita dahulukan untuk kita beli, untuk kita gunain, supaya nanti generasi-generasi selanjutnya masih bisa merasakan sumber daya alam yang masih ada saat ini. Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang kebutuhan manusia. Nah, semua sebelum berangkat tadi ke sekolah, apa aja nih kebutuhannya? Boleh, Kakak? Makan, Bu. Tempat tinggal juga, Ibu, sama internet. Wah, makan, benar. Tempat tinggal, oh iya benar sekali. Nah, apalagi nih? Internet? Ya, benar. Nah, banyak ya kebutuhan kita sampai saat ini. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Biasanya anak-anak Ibu kalau mau belanja itu mentingin keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan, Ibu. Saya keinginan, Ibu. Wah, ada juga keinginan ya. Jadi, sebelum Ibu lanjut, anak-anak Ibu, kita harus tahu nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa aja yang harus kita capai? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, supaya peserta didik itu mampu membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, yang kedua, supaya peserta didik itu mampu memprioritaskan kebutuhannya. Nah, dan yang terakhir, supaya peserta didik itu mampu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, setelah kita akan mempelajari 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan semua bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti anak-anak Ibu sudah bisa pilih-pilih kebutuhannya, keinginannya. Oke semua? Paham? Paham, Bu. Nah, sebelum Ibu lanjut nih, coba Ibu akan tampilkan sebuah video. Jadi semua anak-anak Ibu harus perhatiin semua video tersebut. Jangan ada yang coba-coba untuk main-main di belakang ya. Nanti Ibu akan tanya nih, apa dari video tersebut. Siapa nanti yang nggak tahu, Ibu kasih hukuman. Oke? Setuju ya? Setuju, Bu. Setuju. Oke, coba perhatikan video yang Ibu tampilkan di layar ini. Semuanya tolong perhatiin ya videonya. Namaku Yudi, istriku bernama Neno, dan anakku bernama Eloka. Ini rumah kami tinggal bertiga di rumah. Hari ini kami akan ke supermarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Saya mengajak anak dan istri. Ibrak kenal beli aja itu. Baiklah nak, ambil saja. Pak, ibu akan membeli sepatu untuk lari setiap pagi agar sehat ya, yang warna biru. Silakan saja Bu. Eloka, bagaimana kalau kita nonton bioskop? Ayo. Ayo, kita karaokean dulu. Seharian, kita jalan-jalan dan belanja rasanya capek ya. Oh iya Ibu, belanja apa saja kita hari ini? Kita sudah membeli baju, sepatu, nonton bioskop, makan di restoran, karaokean dan mainan untuk Eloka. Jadi uang kita sudah habis Pak.
Ya ampun Bu, bagaimana untuk kebutuhan kita selanjutnya Bu? Bagaimana lagi Pak? Uang kita sudah habis. Siapa nih yang tahu apa aja yang menjadi permasalahan dalam video tersebut? Nah, dalam video tersebut ibu keluarganya menghabiskan uang untuk mementingkan keinginan. Wah, benar. Kasih tepuk tangan sama Juli. Tepuk tangan. Jawaban Juli bahwa permasalahan dalam video tersebut di sana keluarganya terlalu mementingkan keinginan. Oke, paham ya? Jadi kayaknya anak-anak ibu ini paham deh apa kebutuhan, apa keinginan. Jadi seharusnya kalau kita sebagai manusia harus memprioritaskan kebutuhan terlebih dahulu, baru keinginan. Nah, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam video tersebut? Coba, apa? Ada yang tahu? Keluarga tidak mampu memprioritaskan kebutuhan ibu. Nah, benar sekali jawaban dari Kak Agusten nih. Jawabannya bahwa mereka tidak mampu memprioritaskan kebutuhannya. Benar sekali ya adik-adik. Untuk semua anak-anak ibu yang pada hari ini setelah belajar kebutuhan manusia harus tahu apa aja yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Oke, sekarang ibu mau adik-adik dibagi dalam beberapa kelompok. Coba kita bagi jadi 3 kelompok. Kelompok 1 ada di sini, kelompok 2 ada di tengah, kelompok 3 ada di sebelah kanan ibu. Cepat ya, kita bagi dalam 3 kelompok. Ibu akan kasih lembar kerja beserta didik. Semua anak-anak ibu harus melakukan diskusi terkait video tadi dan instruksi yang ada dalam LKPD yang ibu berikan. Yeay! Nah, semua udah dapat lembar LKPD kan? Ibu kasih waktu 5 menit untuk melakukan diskusi terkait permasalahan yang ada di LKPD. Oke? Semuanya mohon melakukan secara diskusi. Jangan hanya satu orang yang bekerja ya. Jadi siapa nanti yang tidak tahu? Nah, kasih tahu sama ibu siapa yang tidak mau bekerja dalam kelompok. Oke? Setuju? Setuju, Bu. Oke, waktunya kita melakukan presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1, silahkan. Saya menggunakan uang saya untuk memenuhi kebutuhan ibu. Wah, jawaban yang luar biasa. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1 yang sangat memprioritaskan kebutuhannya. Kelompok 2. Uang yang saya gunakan itu kebanyakan untuk menabung ibu. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa nih. Di sini mereka memprioritaskan tabungan. Nah, yang ketiga, kelompok 3. Ibu persilakan. Kelompok kami ibu menggunakan kebutuhan sebanding dengan keinginan. Wah, luar biasa kelompok ketiga nih. Kelompok 3 ini 50-50 ya. Ada kebutuhan, ada keinginan. Nah, untuk itu ada yang udah tahu nih apa kebutuhan dan keinginan? Belum, Ibu. Wah, belum ya. Nah, kebutuhan dan keinginan itu sangat berbeda ya. Sekarang Ibu akan jelasin apa sih sebenarnya kebutuhan dan keinginan. Mohon semuanya diperhatikan ke layar ke depan yang PPT yang Ibu tampilkan, bahwa kebutuhan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia terhadap suatu barang dan jasa yang harus dipenuhi guna mempertahankan kehidupannya. Ingat ya, kebutuhan itu harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Bedanya keinginan itu adalah sesuatu hal yang ingin kita miliki, tetapi apabila itu tidak berhasil kita dapatkan, tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kehidupan kita. Jadi semua udah paham kan apa kebutuhan dan keinginan? Oke, paham semua ya? Paham, Bu. Nah, coba perhatikan sekarang gambar yang Ibu tampilkan. Gambar dari anak-anak sampai kita nanti tua. Anak-anak kita butuh apa? Susu, Ibu. Nah, kemudian pas kita kecil kita butuh bermain. Terus waktu kita remaja butuh belajar. Nah, waktu dewasa itu butuh pasangannya, butuh ketenangannya. Nah, waktu tua begitu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi nih. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah, perlu kita ketahui ya anak-anak bahwa kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas. Karena tahu kan kalau kita sudah penuhi suatu barang, kita sudah dapatkannya, pasti kita belum puas, kita mau beli lagi hal-hal yang kita mau. Setelah kita memperoleh sesuatu, ada aja ya kebutuhan itu yang tidak terduga kita pasti butuh. Tiba-tiba aku mau beli ini lagi. Kemarin kan kita cuman kayak ibaratnya cuman butuh handphone ya, sekarang kita butuh internet yang semakin banyak, kuotanya harus penuh nih. Nah, itu yang menyebabkan kebutuhan itu tidak terbatas. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu tidak terbatas. Yang pertama, usia. Seperti yang Ibu jelaskan bahwa setiap usia itu memiliki kebutuhannya tersendiri. Nah, kebutuhan anak-anak pasti berbeda dengan kebutuhan orang tua. Nah, yang kedua, pendidikan. Waktu kalian masih SD, TK, mungkin kebutuhannya tidak sebesar waktu kita
SMA nih perlu banyak sekali barang-barang yang harus dipenuhi. Dan yang terakhir itu faktor teknologi. Nah, kita tahu bahwa semua sekarang serba teknologi iptek itu semakin maju. Jadi setiap perkembangan itu kita butuh untuk mengikutinya. Benar sekali. Wah, luar biasa. Anak-anak ini paham ya bahwa kebutuhan akan teknologi nih. Pasti semua pas keluar handphone nih, pasti, "Mah, aku mau beli handphone dong." Nah, pas sekarang kita butuh komputer untuk belajar. Pasti semakin ada teknologi, semakin banyak hal yang kita butuhkan. Oke, paham semua ya? Paham, Kebutuhan Bu. dan keinginan ini, mengapa kebutuhan itu begitu tidak terbatas. Nah, kalau alat pemuas kebutuhan itu terbatas, itulah yang menyebabkan terjadi kelangkaan. Jadi kita sebagai manusia, terutama pelajar, harus bisa memprioritaskan barang-barang apa aja yang kita butuhkan dalam kehidupan kita Sehari-hari, Bu. Oke, jadi Ibu rasa semua sudah paham akan materi kebutuhan manusia ini ya? Paham, Bu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Nah, Ibu sangat senang ya. Semoga dengan adanya materi ini, anak-anak Ibu semua paham, semua bisa menjadi pelaku yang bisa melestarikan sumber daya alam, supaya anak-anak generasi yang akan datang tetap bisa menikmati sumber daya yang ada pada saat ini. Oke, jadi Ibu mau satu orang tolong kasih kesimpulan. Oke, Kak Mira ya. Oke, Kak Mira, boleh Ibu persilakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, karena ada banyak faktor-faktor dalam kebutuhan kita untuk mencukupi kebutuhan, maka kita harus memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan Ibu. Tepuk tangan untuk Kak Mira. Luar biasa, kesimpulan yang diberikan sudah sangat mencakup materi. Sudah paham ya kebutuhan itu bagaimana, apa saja sebenarnya kebutuhan kita. Nah, keinginan itu tidak terlalu harus dipenuhi. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ada usia, ada pendidikan, ada teknologi. Ibu rasa semua sudah paham? Paham, Oke, Ibu. paham. Luar biasa nih. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan berikan soal pilihan berganda kepada anak-anak Ibu sekalian sebagai tes pengetahuan nih sejauh mana kemampuan anak-anak Ibu menguasai materi hari ini. Nanti Ibu serahkan kepada ketua kelas. Ketua kelas tolong bagikan kepada teman-temannya juga ya. Nah, untuk minggu sekali lagi, kalau kita sebelum masuk, semua wajib belajar karena Ibu akan lakuin kuis. Oke, paham semua ya? Paham, Bu. Oke. Nah, sebelum kita pulang atau mengakhiri pembelajaran pada pagi ini, satu orang boleh pimpin doa. Oke, Kak Mira ya. Oke, Kak Mira boleh dipersilakan. Karena pembelajaran hari ini sudah berakhir, ada baiknya kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Terima kasih Kak Mira. Oke, Ibu rasa cukup untuk hari ini ya, untuk pertemuan kedua ini. Ibu harap anak-anak Ibu semua bisa menerapkan materi ini. Ibu ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Ibu.